Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Renungan pagi kita pagi hari ini, kami beri judul Kitab Kehidupan dan Kematian. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mohon berkat, kami mohon tuntunan Roh Kudus ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami semakin memahami akan jalan-jalan Tuhan, dan kami beroleh kekuatan oleh Roh Kudus sehingga kami boleh mewujudkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi Sabat ini kita sudah memasuki renungan firman Tuhan dalam kitab Wahyu, sudah tiba pada pasal yang ke-20 bagian yang kedua. Saudaraku, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa judulnya adalah Kitab Kehidupan dan Kitab Kematian. Dan ini didasarkan pada beberapa ayat firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat 15. Saudara, dalam konteks kehidupan orang-orang Israel, mereka memiliki catatan-catatan kehidupan mereka. Dan saatnya akan tiba bahwa buku-buku itu dapat diperiksa. Barangkali di dalam kehidupan bernegara, berbangsa di negeri kita ini, ya, yang namanya catatan sipil adalah catatan-catatan yang terkait dengan kehidupan kita secara singkat saja barangkali, ya. Ada catatan tentang kelahiran, dan mungkin yang lebih populernya ke pernikahan, dan kemudian kematian. Itulah catatan-catatan kita, ya. Mirip seperti itu sebabnya di dalam mengutarakan kitab kehidupan yang ditulis oleh hamba Tuhan, Rasul Yohanes ini menggambarkan adanya pola seperti itu. Ya, konteks yang menggambarkan apa yang terjadi di sorga mencoba digambarkan oleh apa yang telah mereka lihat sebagai seorang Yahudi. Ya, Rasul Yohanes menunjukkan tentang adanya kitab-kitab itu. Mari kita baca beberapa ayat firman Tuhan dari Wahyu pasal 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya bagi saya sangat menarik membaca ayat-ayat yang singkat ini, menggambarkan situasi pengadilan yang ada di sorga. Pengadilan yang dipimpin oleh Allah sendiri sebagai hakimnya. Dan kata atau frase yang disebut sebagai tahta putih yang besar menggambarkan itulah mungkin di Indonesia lebih kental dengan istilah meja hijau, ya, di dalam pengadilan. Inilah pengadilan Allah, tahta putih yang besar. Mereka semua dihadapkan kepada tahta pengadilan Allah. Dan siapakah orang-orang yang akan diadili di atas atau di hadapan tahta putih yang besar itu? Kita lihat di sana bahwa orang-orang mati, katanya. Loh, orang-orang mati kok bisa diadili? Ini yang disebut dengan pengadilan
in absentia ya. Jadi pengadilan yang tidak dihadiri oleh orang yang diadilinya. Jadi pengadilan ini pengadilan yang tidak dihadiri oleh terdakwanya. Orang-orang mati yang diadili, besar dan kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Wah, bisa berdiri rupanya ya. Ini gambaran bahwa ini pengadilan yang sungguh-sungguh terjadi sekalipun mereka sudah dalam kematian. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Saudara-saudara, sesungguhnya ini sesuatu yang penting untuk kita renungkan bersama. Bahwa hidup kita yang mungkin nanti juga sudah selesai. Hidup kita ini mungkin hanya beberapa tahun saja atau puluhan tahun, dan setelah itu selesai hidup kita. Tidak, saudaraku sekalian. Sekalipun saudara akan mati, sekalipun saudara dan saya akan meninggalkan dunia ini, tetapi Tuhan Allah kita di dalam kemurahannya akan menunjukkan keadilan juga ya, dengan menghadapkan kita pada sebuah kematian, sebuah pengadilan maksudnya. Dan dalam pengadilan itulah ya, kita sedang dihadapkan sebuah catatan-catatan yang menunjukkan siapa kita sesungguhnya ya. Mari kita lihat apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Disebutkan bahwa kalimat terakhir dalam apa yang saya baca ayat 12 tadi, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi saudaraku sekalian, rupanya semua tindakan kita, semua perbuatan kita tercatat, saudaraku sekalian. Memang beberapa ayat yang kita bisa tunjukkan, misalnya dalam sebuah Nehemia, kitab Nehemia 4:13 atau 14, "Ya Allahku, ingatlah kepada karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku." Jadi ada catatan ya. Ini mengenai satu perbuatan yang baik tentunya. Misalnya Ayub 19 ayat 23. "Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab." Nah, jadi dalam benak pemikiran para penulis Alkitab memang ada catatan-catatan itu. Dan segala perbuatan, termasuk perbuatan jahat, akan juga dicatat dan itu akan dihadapkan kepada kita dan diadili. Sehingga saudaraku sekalian, tidak ada seorang pun yang bisa mengelak, "Oh, saya ini orang benar, ya. Saya ini tidak bersalah, saya ini tidak berdosa." Karena di dunia ini banyak orang mencoba mengelak, ya, karena mungkin sogokan uang yang banyak, ya. Bisa saja orang bisa mengelak dari sebuah pengadilan di dunia ini, ya, karena mereka mungkin tidak bisa membuktikannya di pengadilan itu. Tetapi Allah bukan sekedar catatan tulisan, ya. Barangkali Allah juga bisa tunjukkan videonya, ya, layar besar. Tidak sulit bagi Tuhan untuk menunjukkan hal itu. Artinya dalam konteks pemikiran orang Yahudi sang penulisnya ini, bahwa memang catatan-catatan itu komplit, sehingga setiap putusan adalah putusan yang pasti benar, karena akan diakui bahkan oleh si pelakunya. Kata atau frase yang menunjukkan kecil dan besar yang berdiri di hadapan Allah dan dia adalah orang-orang mati, menunjukkan ini adalah pengadilan kepada orang-orang jahat. Pengadilan kepada orang-orang yang menolak kasih karunia Tuhan. Pengadilan yang ditujukan kepada orang-orang yang melawan atau memberontak kepada Tuhan. Ini adalah mereka yang dicatat dalam kitab kematian. Nah, saudaraku sekalian, jadi di manakah nama saudara dan saya tercatat? Tentu harapannya jangan sampai nama kita tercatat di sana. Namun saudaraku sekalian, ini adalah sebuah panggilan buat kita semua, supaya catatan nama kita ada dalam kitab kehidupan. Baik, saya teruskan dalam ayat yang ke-13. "Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya." Sekali lagi, saya menggarisbawahi kata
menurut perbuatannya. Saudaraku, memang apa yang diajarkan oleh Alkitab, Injil mengajarkan pada kita bahwa mereka yang diselamatkan adalah diselamatkan oleh iman, oleh kasih karunia Tuhan melalui iman. Dan iman yang dimaksudkan tentunya adalah iman, ya, bukan sekedar definisi bahwa hanya oleh iman. Iman itu apa? Ya, bukan hanya sebuah definisi bahwa iman itu percaya pada Tuhan, tetapi percaya seperti apa, iman yang seperti apa. Ya, karena kalau hanya percaya bahwa Allah itu ada, setan pun tahu dan percaya. Tetapi kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, kita mentaatinya, ya, dimanapun kita berada, kita disanggupkan untuk mentaati. Jadi iman yang dimaksudkan inilah iman yang menunjukkan perbuatan, sehingga Yakobus menggambarkan bahwa iman yang tidak melakukan sesuatu, bahwa itu iman adalah iman yang mati, saudara. Baik, jadi semua itu dicatat dalam kitab kematian dan kitab kehidupan. Dan memang disebut dalam ayat yang ke-12 tadi, ada kitab-kitab yang lain. Kalau tadi dibuka semua kitab-kitab, tapi ada kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan ini tentu yang menarik buat kita, bahwa kita berharap bahwa nama kita ada tercatat dalam kitab itu. Ayat 14 saya bacakan. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannyalah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setelah pembacaan atau pertunjukan tentang apa yang tertulis dalam kitab kematian, dalam kitab-kitab itu, yaitu kitab-kitab yang menuliskan perbuatan orang-orang jahat, sehingga orang-orang jahat, orang-orang yang menolak kemurahan Tuhan, orang-orang yang memberontak kepada Allah, mereka tidak mungkin mengelak, tidak mungkin mereka membantah. Mereka hanya mengiyakan, ya memang itu saya lakukan dan saya layak dihukum. Sehingga saudaraku sekalian, dalam beberapa minggu yang lalu kita sudah juga belajar tentang bagaimana orang-orang jahat itu pada akhirnya mengakui keadilan Tuhan. Biarlah gunung batu itu menimpa kami. Artinya mereka melihat bahwa memang Allah itu adil, pada akhirnya dinyatakan dalam pengadilan yang adil ini. Dan frase yang ditunjukkan sebagai kematian yang kedua dan lautan api, kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu bahwa memang itu adalah kematian yang kedua. Kematian yang pertama, kemudian orang-orang jahat itu dibangkitkan dan kemudian akan dihukum dalam api yang disebut dengan api neraka atau lautan api atau kematian kedua, karena itulah frase yang dimaksudkan untuk orang-orang yang menanggung hukuman. Tetapi orang-orang yang menerima kasih kemurahan Tuhan, orang-orang yang diselamatkan, mereka juga mengalami kematian yang pertama, tetapi dibangkitkan untuk beroleh kehidupan kekal, untuk mendapatkan tubuh yang baka, mendapatkan tubuh atau daging yang tidak dapat mati tadi. Nah, saudaraku sekalian, jadi itulah bedanya, ya. Mereka yang menerima kemurahan Tuhan, menerima keselamatan dari Tuhan, dan mereka yang menolak atau memberontak pada Tuhan. Ayat 15 katakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudaraku sekalian, tentu saja ini bukan sedang menakut-nakuti, karena memang demikianlah adanya dinyatakan dalam Alkitab. Ketika kita membaca, tentu ayat-ayat Alkitab itu haruslah memberi amaran, menegur kita, dan memperbaiki kehidupan kita. Lalu saudaraku sekalian, kita mungkin ingin bertanya, siapa sih yang namanya, siapa yang disebutkan namanya itu ada tertulis dalam kitab kehidupan? Ya, mereka itu adalah mereka yang menang menurut Wahyu pasal 35, ya. Menang pakai pakaian putih, ya. Kalau dalam Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 3 menyebutnya mereka itu adalah teguh dalam Tuhan, sehati sepikir dalam Tuhan, dan mereka itu adalah orang yang setia, orang yang telah berjuang dalam pekabaran Injil. Wah, mereka disebutkan, mereka lah nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan, ya, Filipi pasal 4 ayat 3. Jadi saudaraku sekalian, ini ada satu pernyataan yang berulang-ulang bahwa memang mereka yang setia, mereka yang teguh berdiri dalam Tuhan, dalam penderitaan, bahkan mereka juga berjuang dalam penginjilan, mereka adalah orang-orang yang tercatat dalam kitab kehidupan. Apakah saudara mau?
Tentu inilah yang dinyatakan firman Tuhan. Dan saudaraku sekalian, ayat-ayat ini bukan bermunculan satu dua, tapi begitu banyak ya, bahwa mereka yang memang mau terlibat di dalam pelayanan dan mau teguh berdiri, mereka dicatatkan dalam kitab kehidupan. Dan siapa mereka yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan? Berarti mereka tercatat dalam kitab kematian tadi. Dan siapa mereka itu? Ya, nama mereka itu adalah nama-nama yang saya sebut sebagai memberontak pada Tuhan. Tapi frase-frase yang digunakan dalam Alkitab, khususnya kitab Wahyu, mereka itu adalah mereka yang menyembah naga, mereka yang menyembah binatang itu. Namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan. Wahyu 13 ayat 4 dan 8. Jadi saudaraku sekalian, bahkan mereka tidak tercatat sejak dunia dijadikan. Artinya bahwa ini sebagai ungkapan bahwa nama-nama yang dicatatkan itu bahkan sejak mulainya ada manusia mulai dicatatkan. Bahkan termasuklah malaikat yang turut memberontak bersama Lucifer. Ya, mereka tercatat dalam kitab kematian tadi, tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Dan memang itulah perbedaannya, bahwa mereka yang mengikut kuasa kegelapan, mereka yang mengikut baik mungkin mereka secara tidak menyadari, atau bahkan dengan sungguh-sungguh menyadari mereka melawan Tuhan dengan mengikuti sebuah institusi, sebuah mungkin kelompok yang menyebut namanya, mungkin bahkan menyebut namanya gereja atau umat Tuhan, tetapi tidak mau mentaati apa yang tertulis dalam kitab suci yang diberikan oleh Tuhan. Maka mereka memasuki sebuah kelompok yang tadi sebut apa? Menyembah naga dan menyembah binatang itu. Mereka tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi saudaraku sekalian, mari buat saudara dan saya yang mau tetap tertulis dalam kitab kehidupan. Dan mungkin orang berpikir, kalau sudah tertulis tidak akan bisa dihapus. Saudaraku sekalian, keliru saudaraku sekalian. Semua kita memiliki kesempatan atau diberi kuasa oleh Tuhan untuk memilih. Dan kapan saja pun kita boleh diberikan kuasa memilih yang sama. Kuasa memilih untuk tetap setia atau kita mau keluar dari kesetiaan kita. Jadi itu sebabnya dalam beberapa ayat firman Tuhan yang saya ingin bacakan. Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Artinya mengerjakan pekerjaan keselamatan dengan tidak takut dan tidak gemetar. Ada yang harus dikerjakan. Kemudian saya lompat pada Roma pasal 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang dituliskan dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari Roh Suci. Kita harus kuat, teguh berpegang pada pengharapan. Jangan sampai kita melepaskannya. Jadi itu ada sebuah pilihan. Jadi saudaraku sekalian, tidak betul kalau orang mengatakan bahwa kalau sudah tertulis dalam kitab kehidupan, maka tertulis selamanya. Saudaraku sekalian, supaya kita tetap berada di tempat itu, mari kita tetap setia, teguh dalam Tuhan, dan itulah doa dan harapan kami. Kiranya Tuhan menolong kita ketika saya memaparkan akan adanya kitab kehidupan dan kematian ini, bukan sedang menakut-nakuti, tetapi kita menunjukkan, mari kita lebih setia di dalam Tuhan. Mari saudaraku kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Biarlah kami boleh tetap setia sampai pada kedatangan Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan memberikan kemenangan dan kelepasan. Dan hari demi hari pergumulan kami pun penuh dengan tantangan, dan Tuhan memberi kelepasan yang membuat kami memiliki pengharapan lebih besar lagi bahwa situasi yang sulit dan menekan, bahwa Tuhan tetap menyertai kami dan memberi kelepasan. Ya Bapa, berkati kiranya hari ini. Bahkan memberkati saudara kami yang mungkin sementara menyimak siaran ini Tuhan, dan dalam keadaan sulit dan mungkin tertekan dan lemah. Tuhan jamah mereka dan kuatkan mereka. Yang keadaan
sakit, Tuhan berkenan memberikan jamahan dan memberikan kesembuhan Tuhan. Ya Bapa, berkati kegiatan hari ini. Sepanjang hari Sabat kami boleh beribadah memuliakan Tuhan, dan kami boleh berkati dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.